Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ina Parmatasari dari Offering Air. Saya di sini akan menampilkan video mengenai model pembelajaran Discovery Learning. Sebelumnya, apa sih model pembelajaran Discovery Learning itu? Model pembelajaran penyingkapan penemuan Discovery atau Inquiry Learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui proses observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses tersebut disebut dengan cognitive process, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concept and principle in the mind. Nah, untuk tahapannya sendiri ada 6. Yang pertama, stimulation. Yang kedua, problem statement. Yang ketiga, data collection. Yang keempat, data processing. Yang kelima, verification. Dan yang keenam adalah generalization. Yang pertama, stimulation. Pertama-tama, pada tahap ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian, dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimulasi pada tahap ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar yang dapat mengembangkan dan membantu siswa untuk melakukan eksplorasi. Dalam hal memberikan stimulasi, dapat menggunakan teknik bertanya, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan siswa pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. Dengan demikian, seorang guru harus menguasai teknik-teknik dalam memberi stimulus kepada siswa agar tujuan mengaktifkan siswa untuk mengeksplorasi dapat tercapai. Yang kedua, identifikasi masalah atau problem statement. Setelah melakukan stimulasi, langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Kemudian, pilih salah satu masalah dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis jawaban sementara atas pertanyaan masalah. Memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang mereka hadapi. Merupakan teknik yang berguna dalam membangun pemahaman siswa agar terbiasa untuk menemukan masalah. Yang ketiga, ada pengumpulan data atau data collection. Tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis dengan memberi kesempatan siswa mengumpulkan informasi yang relevan, mencari literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Konsekuensi dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, secara tidak sengaja, siswa menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Yang keempat, ada pengolahan data atau data processing. Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh para siswa, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan. Semua informasi hasil bacaan wawancara, observasi, dan sebagainya, semuanya diolah, diacak, diklasifikasikan, ditabulasi, bahkan bila perlu dihitung dengan cara tertentu, serta ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Data processing disebut juga dengan pengkodean, coding, atau kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut, siswa akan mendapatkan pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. Yang kelima, ada pembuktian atau verification. Pada tahap ini, siswa memeriksa secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan dengan temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data yang telah diolah. Verifikasi bertujuan agar proses belajar berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Berdasarkan hasil pengolahan dan tafsiran atau informasi yang ada, pernyataan atau hipotesis yang telah dirumuskan terdahulu itu kemudian dicek apakah terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak. Yang keenam atau yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi.
atau generalization. Tahap generalisasi adalah proses menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi. Nah, seperti itulah tahapan-tahapan model pembelajaran discovery learning. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video pembelajaran yang sudah saya buat dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Sebelum memulai kelas pagi ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Kan Mas Widi untuk memimpin doa. Baik, Bu. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya akan mengatur presensi terlebih dahulu. Apa ada yang tidak hadir? Lengkap, Ibu. Hadir semua, Bu. Oke, terima kasih. Nah, apa kalian ada yang ingat nggak sih minggu kemarin kita bahas materi apa? Ingat, Bu, pengangguran. Benar sekali. Kemarin kita udah bahas mengenai apa itu pengangguran, macam-macam pengangguran, dan upaya untuk mengatasi pengangguran. Untuk pertemuan kali ini, yang kita bahas adalah upaya peningkatan mutu tenaga kerja. Ada yang tahu nggak sih apa itu tenaga kerja? Saya, Ibu. Ya, silakan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Ya, terus orang dengan usia kerja yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, untuk lanjut ke materi yang akan kita bahas, saya akan bentuk kelompok, dua kelompok ya. Yang pertama kelompok 1, ketuanya Umu, yang kedua Virgo. Silakan kalian pilih sendiri anggotanya. Setelah itu kalian diskusikan artikel yang saya bagikan ke WhatsApp grup ya. Baik, Bu. Saya beri waktu 20. Sampai jumpa lagi. Ya, waktunya sudah cukup ya, 20 menit. Sekarang waktunya kalian presentasi. Mungkin kelompok 1 bisa terlebih dahulu untuk mempresentasikan jawabannya, hasil diskusi kelompoknya. Saya izin presentasi. Ya, silakan Mbak Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Saidatul dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Berdasarkan diskusi kami, dapat diketahui bahwa alasan mengapa kualitas tenaga kerja di Indonesia yang sebagian mereka yang bekerja memiliki pendidikan rendah, SD ke bawah, pendidikan rendah SD ke bawah. Hal itu menunjukkan bahwa kualitas tenaga kerja yang rendah oleh karena mutu tenaga kerja yang rendah. Mutu tersebut harus ditingkatkan. Upayanya berupa meningkatkan kemampuan tenaga kerja, pengelolaan prestasi tenaga kerja, dan mengelola fungsi sumber daya manusia. Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Umu atas jawabannya. Selanjutnya kelompok 2 mungkin bisa langsung menanggapi atau Saya Bu izin menjawab. ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Singgi Virgo Yoga Pratama dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Faktor penyebabnya yaitu rendahnya pendidikan para tenaga kerja dan kurangnya pelatihan soft skill yang mereka miliki. Upayanya bisa dilakukan pengelolaan kualitas sumber daya manusia. Dalam mengelola sumber daya manusia bisa dilakukan dengan program peningkatan gizi, kesehatan, dan kualitas mental serta spiritualnya. Sudah. Terima kasih Mas Viko. Nah, upaya peningkatan mutu tenaga kerja yang bisa dilakukan. Bisa dilakukan dengan cara peningkatan kemampuan tenaga kerja. Peningkatan kemampuan tenaga kerja merupakan cara yang paling banyak dilakukan, baik perusahaan maupun tenaga kerja sendiri. Peningkatan kemampuan tenaga kerja bisa dilakukan melalui kegiatan workshop, loka karya, dan penataran. Contohnya, para guru mengadakan in-house training untuk meningkatkan kemampuan mereka. Yang kedua, pengelolaan prestasi tenaga kerja. Prestasi yang diraih oleh karyawan itu harus diapresiasi karena biar mereka lebih semangat gitu loh. Selain itu, para tenaga kerja bisa diberi kesempatan untuk mengembangkan karir, misalnya diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari kedudukan sebelumnya. Ya, seperti itu. Yang ketiga ada mengelola fungsi sumber daya manusia. Mengelola fungsi sumber daya manusia melalui peningkatan gizinya, kesehatan, dan kualitas mental serta spiritual seperti yang sudah disebutkan oleh Mas Virgo tadi. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jika tidak ada, kelas akan saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Nah, itu tadi contoh video model pembelajaran Discovery Learning. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.